Baik, kita masuk di pembahasan yang nomor 7 untuk contoh soal yang disediakan oleh pemerintah di websitenya adalah Pusmendik. Silakan nanti bisa dilihat untuk ke-10 soal tersebut. Dan ini pembahasan kita yang nomor 7 tentang memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait domain, kodomain, daerah hasil, rank, representasi, fungsi linear, kuadrat, dan rasional dalam berbagai bentuk. Fungsi didefinisikan oleh fx sama dengan 4x pangkat 2 min 8x tambah 12. Kita kalikan dulu fungsinya sehingga menjadi fx sama dengan 4, kita distribusikan, berarti 4x kuadrat, kemudian 4 kali min 8 min 32x, 4 kali 12 berarti plus 48. Langkah pertama, kita akan membuat grafiknya dulu dari fungsi fx. Yang pertama, titik potong terhadap sumbu x-nya kita tentukan. Titik potong terhadap sumbu x itu terjadi ketika nilai dari y-nya itu sama dengan 0. Jadi fx itu dapat kita ganti dengan y. Jadi kita ganti saja, ini y sama dengan 4x pangkat 2 min 32x ditambah 48. Kita jadikan nilai y-nya itu 0, maka 0 itu sama dengan 4x pangkat 2 min 32x tambah 48. Nah, karena di sini sudah 0, jadi dapat kita sederhanakan nilai-nilai koefisiennya ini. Kita bagi lagi saja dengan 4. Ini kita bagi dengan 4, sehingga kita peroleh 0 itu sama dengan x pangkat 2 min 8x ditambah 12. Atau kita tukar, 0-nya kita ke sebelah kanan kan. Kemudian tinggal kita faktorkan agar kita bisa menentukan nilai x-nya. Kita faktorkan dengan cara seperti ini. Kalau dijumlahkan itu ke bawah, kalau dikalikan ke samping. Kalau dijumlahkan adalah yang bagian b, b-nya adalah negatif 8. Dan kalau dikalikan itu bagian dari c dibagi dengan a, 12 dibagi 1 adalah 12. Pasangan bilangan yang dijumlahkan negatif 8 dan ketika dikalikan 12 itu adalah negatif 6 dan negatif 2. Untuk menentukan angka negatif 6 dan 2 itu kita fokus ke angka 6, ke angka 12. 12 itu adalah perkalian dari 1 kali 12, kemudian 2 kali 6, lalu 4 kali 3. Nah, jadi kita punya 3 pilihan, bisa 112, bisa 26, bisa 43. Dari ketiga pilihan itu kita cari yang dijumlahkan atau dikurangkan itu hasilnya 8. Dan ternyata yang hasilnya 8 itu adalah 2 dan 6. Jadi nanti kita masukkan 2 dan 6. Tinggal kita bermain di positif dan negatif. Agar hasilnya negatif 8, berarti kedua-duanya harus negatif. Nah, itu caranya menentukan menentukan pasangan angka yang dijumlah dan dikalikan sesuai dengan yang diinginkan. Maka ini kita faktorkan menjadi x min 6 dikali dengan x min 2 sama dengan 0. Tinggal kita pindah ruaskan, jadi nilai x-nya sama dengan, ini kan negatif, pindah ruas menjadi positif, x-nya itu 6, dan yang kedua nilai dari x-nya adalah ini pindah ruas juga menjadi 2. Jadi kita sudah punya titik potong terhadap sumbu x adalah 6, tadi y-nya kan 0. Di 6,0 dan yang kedua adalah 2,0. Kemudian selanjutnya adalah titik potong terhadap sumbu y. Nah, ini terjadi ketika nilai dari sumbu x-nya sama dengan 0. Jadi fx ini kita ganti dengan y lagi, maka y sama dengan 4x pangkat 2
min 32x plus 48. X-nya kita ubah jadi 0 sehingga Y sama dengan 4 kali 0 itu kan 0. Min 32 kali 0 juga 0. Jadi tinggal Y-nya adalah 48. Atau kita tuliskan ini 0 min 0 tambah 48. Jadi Y-nya itu bernilai 48. Maka titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah koordinat dari X-nya 0, Y-nya 48. Analisis selanjutnya adalah untuk menggambar grafik itu kita harus tahu sumbu simetrinya atau titik puncaknya. Sumbu simetri yaitu berada di sumbu X karena dia kan nanti terbukanya ke atas. Ini yang pertama sudah kita jawab ya. Sumbu simetrinya itu rumusnya adalah min B per 2A. Nah, min B. B itu adalah nilai dari ini nih, bagian ini. Ini kan ini A, ini B, ini C. Jadi hanya 4, B-nya negatif 32, C-nya adalah 48. Berarti min B-nya min 32, min 32 dibagi dengan 2 kali A, 2 kali A, A-nya 4. Sama dengan min kali min plus 32 dibagi 8 sama dengan 4. Jadi ini nilai dari sumbu simetri. Sumbu simetri itu adalah suatu garis yang membagi grafik itu menjadi 2 sama besar, kanan atau kiri. Kemudian tinggal kita menentukan titik puncaknya. Karena sumbunya itu 4, jadi tinggal kita cari nilai Y-nya ketika X-nya itu 4. Jadi Y-nya sama dengan 4X pangkat 2 min 32X ditambah 48. Maka nilai dari Y-nya ketika sumbu simetrinya 4 kali 4 pangkat 2 min 32 kali 4 ditambah 48 sama dengan 4 kali 16 dikurangi 32 kali 4 128 ditambah 48. Ini hasil akhirnya adalah negatif 16. Jadi koordinat titik puncaknya adalah perpaduan antara sumbu simetri dan hasil substitusi sumbu simetri ke dalam persamaan fungsi. Jadi kita punya titik puncak. Titik puncaknya itu adalah X-nya 4 dan Y-nya negatif 16. Nah, kita sudah punya modal, sudah ada titik puncak, sudah ada perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Tinggal kita sketsa grafiknya seperti apa. Kita langsung ke pernyataan benar salahnya. Yang pernyataan pertama itu adalah grafik fungsi f terbuka ke atas. Ini bernilai benar atau salah. Nah, terbuka ke atas atau terbuka ke bawah itu ditentukan oleh nilai A-nya. Di sini nilai A-nya itu adalah 4 tadi kan. Nilai 4 dan 4 itu bernilai positif. Karena dia bernilai positif, jadi grafik itu pasti terbuka ke atas. Jadi pernyataan pertama itu bernilai benar. Kecuali nilai A-nya itu bernilai negatif, misal negatif 4, maka pasti grafik itu terbuka ke bawah. Jadi pernyataan pertama tidak usah kita menghitung seperti ini pun sudah terlihat. Dapat kita jawab benar atau salahnya. Kemudian nah, pernyataan kedua atau yang B dan C itu kita harus menjawabnya dengan cara menggambar grafik itu. Atau dengan cara menentukan titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y, dan menentukan titik puncak. Untuk menjawab yang B dan C, kita akan menggambar grafiknya terlebih dahulu. Dengan cara tadi sudah kita ketahui bahwa titik potong terhadap sumbu X itu adalah titik 6,0 dan titik 2,0. Kita akan gambar dulu titik 2,0. Misalkan ini kan sumbu X, ini sumbu Y. Nah, 2,0 berarti X-nya kan 2, 1, 2 kotak. Nah, di sini lalu 6,0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini itu berarti ini adalah titik 2,0 dan 6,0. Kemudian kita lihat lagi ke sebelumnya.
Titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0,48 ini ya. Kita gambar lagi di 0,48. Ini karena terlalu tinggi, anggap saja 48-nya di sini nih. Nah, ini 48, harusnya memang kurang atas, tapi tidak muat videonya. Ini tadi 2,0, ini 6,0, dan anggap saja ini adalah 0,48. Kemudian kita butuh tadi titik puncak. Nah, titik puncak itu berada di 4,-16. 4 itu kan X-nya 4, 2, 3, 4 itu kan di sini. Nah, sumbu simetri itu kan tengah-tengah tuh antara titik potong itu. Dan 16 ke bawah, min 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, anggap saja misalkan kita perkecil saja. Misalkan 16 itu di sini saja nih, negatif 16. Ini negatif 16. Ini ilustrasinya seperti ini. Tinggal kita gambarkan. Jadi grafiknya itu kita hubungkan dari titik potong terhadap sumbu X. Kita ganti dulu yang warna biru. Hubungkan titik potong terhadap sumbu Y. Oh, ini jelek ya. Nah, sini hubungkan titik potong terhadap sumbu X, lalu ke titik puncak, lalu naik lagi ke atas, ke titik potong lagi, ke atas lagi, gitu. Dan ini yang tengah ini kita warna oranye. Ini yang tengah ini adalah sumbu simetrinya yang tadi kita cari ya. Nah, ini sumbu simetri ini yang membagi kiri dan bagian kanan itu sama besar. Titik puncaknya tadi adalah 4,-16. Nah, di sini kan angka 4 nih, X-nya 4. Nah, kembali ke pernyataan yang kedua. Grafik fungsi f memotong y sama dengan memotong garis y sama dengan negatif 18. Garis y sama dengan 18, negatif 18. Itu kita gambarkan. Karena ini sumbu y, berarti garis y sama dengan 16 itu. Min 18 itu ada sekitar di sini. Ini kan min 18 nih. Jadi garisnya itu di sini. Ini. Nah, ini adalah garis dari Y sama dengan negatif 18. Jadi, ternyata grafik itu tidak memotong garis Y sama dengan negatif 18. Maka pernyataan yang kedua itu bernilai salah. Nah, salah. Kemudian pernyataan yang ketiga, grafik fungsi f tidak melalui kuadran 3. Nah, di sini tentang kuadran. Kuadran itu ada 4. Ini kuadran 1. Kuadran 1, jadi antara sumbu X positif, sumbu Y positif, kuadran 1. Kemudian ini kuadran 2, sebelah kanannya, ya. Kalau ini kuadran 3, dan ini kuadran 4. Jadi dibagi 4 zona. 0 sampai 90 itu kuadran 1, 90 sampai 180 kuadran 2, 180 derajat sampai 270 derajat kuadran 3, dan 270 sampai dengan 360 derajat itu kuadran 4. Kita lihat grafik ini itu tidak pernah berada di kuadran 3. Hanya dia bisa di kuadran 1, dan ini kalau diperpanjang di kuadran 2 dan di kuadran 4. Jadi pernyataan yang ketiga, grafik fungsi f tidak melalui kuadran 3 itu bernilai benar. Nah, itulah pembahasan kita nomor 7. Karena pembahasannya ini cukup panjang, jadi kita hanya membahas satu nomor saja. Untuk nanti soal berikutnya kita bahas di pembahasan berikutnya. Terima kasih, itu yang dapat disampaikan. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat untuk persiapan nanti di TKA Matematika Tingkat Umum di bulan November tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.